Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Erik Syahbudin, kemudian Talita Ayudia, lalu Della Delviana, serta Wahyu Rismiati. Di sini kami akan mendemokan program kami atau sistem informasi kami yang menggunakan algoritma sequential searching. Jadi, apa itu sequential searching? Sequential searching merupakan suatu teknik pencarian data. Jadi kita memasukkan sebuah data kata kunci berupa apa itu yang dimulai dari awal atau akhir, kemudian semua data tersebut dicek dari awal atau dari akhir. Jadi ya mulainya dari awal atau dari akhir, kemudian dicek satu persatu apakah data tersebut yang dicari ada atau tidak. Jadi kelebihan dari proses pencarian sequential searching di sini adalah jika ada data yang terletak di depan, maka data tersebut akan lebih cepat dicari. Jadi munculnya akan lebih cepat gitu. Ya. Jadi ya kita mulai saja demonya. Jadi di sini ada halaman menu login. Di sini ada 3 pilihan. Kita bisa login sebagai admin atau sebagai apoteker dan sebagai dokter. Kita akan mendemokan sebagai admin terlebih dahulu. Jadi misalnya admin, masukkan passwordnya. Ya. Di sini ada menu user. Jadi menu user ini adalah kumpulan dari user-user yang terdaftar di sistem ini. Jadi admin bisa mengelola usernya, bisa menambahkan user. Seperti contohnya ini saya masukkan ini nama saya, namanya ya setelah itu, terus nomor teleponnya, kemudian username dan passwordnya. Ya, di sini kita bisa memilih jenis usernya, yaitu kita sebagai admin, dokter atau apoteker. Contohnya sebagai admin. Kita simpan. Ya, bisa disimpan ya. Di sini akan ya muncul ini. Ada user baru. Kita bisa mengelolanya bila ada kesalahan atau gimana. Ini kita bisa mengeditnya lagi jika mau. Kemudian kita juga bisa mencari ya ini implementasi dari sequential searching itu ya. Kita bisa mencari contohnya username-nya siapa, kita cari contohnya saya tadi nah kan langsung muncul di sini cepat ya, langsung muncul yang dicari gitu. Kalau tidak ada datanya ya tidak ada datanya. Kemudian ya di sini kita bisa juga menghapusnya. Kemudian di sini ada kepala keluarga. Jadi kepala keluarga ini adalah untuk mengelompokkan menjadi satu. Jadi kalau ada satu keluarga yang melakukan melakukan pengecekan kesehatan di puskesmas ini, ya nanti contohnya ini ada lamar. Kalau contohnya anaknya siapa, Budi, jadi nanti Budi tersebut bisa masuk ke data lamar di sini. Jadi berhubungan gitu. Kita juga melakukan bisa mencarinya seperti tadi. Kemudian di sini ada data pasien. Contohnya ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan data. Oh ya, di sini tadi kita bisa menambahkan juga ya, menambahkan datanya, nomor KTP-nya apa, nama, pekerjaan, terus alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, agamanya apa, tinggi badan dan berat badan. Kita juga bisa mengeditnya jika ada kesalahan itu. Terus di sini ya tadi pasien. Jadi ini adalah data pasien.
Jadi ini merupakan halaman yang untuk mengelola khusus data pasien ya. Jadi seperti halnya tadi kita bisa menambahkan datanya. Contohnya ini nomor rekam medisnya, contohnya nomornya 01 ini. Terus nah ini kita bisa memilih dia akan masuk di kepala keluarga siapa. Contohnya ini tadi lamar. Kita masukkan nomor KTP-nya. Ya random saja sebagai contoh. Terus namanya siapa? Contohnya entah gitu. Lahirnya ya ini. Terus jenis kelaminnya perempuan, Islam, kerjaan, tentunya masih sekolah. Gitu. Atau bisa dikosongi. Kemudian jenis pasiennya BPJS atau non BPJS, ini tentunya non. Terus alamatnya ya contohnya lanjut gitu, lanjut kita simpan ya ini. Terus ada di sini ya, jadi kita bisa melihat detail informasi dari pasien tersebut tadi yang sudah kita masukkan. Jadi kita juga bisa memasukkan rekam medisnya, jadi contohnya tingginya berapa, tingginya contohnya 135, oke 125, beratnya 50, tekanan darahnya 100 ini, terus suhu badannya 30. Terus dia akan masuk ke jenis poli apa, contohnya poli umum. Keluhannya apa, jadi contohnya ini keluhannya batuk dan pusing gitu. Kita masukkan datanya, rekam. Kita bisa juga merubahnya atau menghapusnya. Terus kemudian ya ini seperti tadi implementasi dari sequential searching. Jadi kita langsung bisa, contohnya kalau datanya ada banyak ya, jadi mempermudah kita dalam pencarian data. Jadi tidak usah repot-repot. Kalau biasanya kan kalau di desa-desa masih pakai catatan buku kan, kalau apa gitu kan kita harus nunggu. Jadi kalau ini kan langsung gitu, jadi mempersingkat waktu dan memaksimalkan pelayanan kita. Contohnya kita contoh searching Randy, langsung langsung muncul cepat ya, karena ya sequential searching tadi. Terus ada contohnya sebentar ya gitu, langsung muncul. Kemudian ini merupakan ada menu rekam medis. Jadi rekam medis yang tadi di sini kita bisa hanya melihatnya ya sebagai admin ini, jadi bersangkutan dengan kalau kita login sebagai dokter, jadi ini ngelink gitu ngelink gitu, sangat terhubung ya. Ini kalau sudah kalau Budi sudah didiagnosa, contohnya diagnosanya kenapa ini, terus obatnya telah diberikan. Kalau ini kan tadi belum diperiksa oleh dokternya, kalau ini kan sudah. Jadi kalau sudah laporannya gini, jadi obatnya apa, contohnya ini oskadonu ya, jumlahnya 2-3 kali sehari. Kalau lengkapnya gini ya, penyakit yang diderita, contohnya ini penyakitnya apa, keluhannya gini, tanggal berobatnya tanggal berapa, jadi terekam jelas. Kalau terakhir ke sini tanggal berapa gitu, jadi bisa kalau ada cek lagi gitu. Nah ini masih menunggu dokter untuk memeriksanya. Jadi ini pasien di sini belum diperiksa oleh dokternya, dokter poli umum. Ini merupakan data poli. Jadi di sini kita bisa menambahkan poli umum, poli ya jenis-jenis poli lah. Terus pilih dokternya yang menangani poli ini dokter siapa gitu. Jadi contohnya ini poli kandungan yang menangani adalah dokter Merlin. Terus poli kulit yang menangani dokter Tiffany, poli umum yang menangani Owen. Jadi kita bisa mengedit datanya
namanya diedit, terus dokternya siapa. Contohnya kalau ada perubahan dokter kita bisa langsung memilihnya di sini. Itu. Jadi ya di sini juga bisa melakukan searching ya, implementasi dari sequential searching tadi. Jadi mostly bisa melakukan searching di banyak menu. Jadi pasien bisa, keluarga bisa, user, rekam medis, poli, jadi mempermudah kita lah gitu. Contohnya kita akan login sebagai dokter Owen contohnya. Ini namanya ini, terus ini sebagainya jabatannya dokter. Kita keluar dulu, kita login sebagai dokter Owen. Maaf ini nggak ada nama dokter gitu apa langsung Owen gini. Terus nah ini rekam medis. Jadi nah ini kan tadi kan ada, kalau Budi kan sudah diperiksa, jadi contohnya Sinta kan belum diperiksa, jadi contohnya kita periksa gini. Nah ini tingginya, ini keluhannya batuk dan pusing, jadi diagnosanya dia mengalami sakit apa gitu. Nah, ini di sini flu gitu ya, sakit flu. Terus ini kita bisa pilih obatnya apa saja. Lah ini menu obat di sini yang mengelola adalah apoteker, jadi ini terhubung dengan apoteker juga, jadi saling berhubungan gitu. Contohnya ini kalau Paramek ya, contoh terus jumlahnya contohnya 4, keterangannya. Nah ini keterangannya kan kita bisa menambahkan banyak obat. Contohnya ini kita bisa menambah Paramek, terus ada obat lagi contohnya amoxicillin, terus jumlahnya 2. Ini keterangannya diminum berapa kali sehari atau ya keterangan apa gitu. Ini 2. Terus kalau sudah ya kita klik periksa gini ya, sukses. Terus nah ini kita bisa mengeditnya, kalau contohnya ada kesalahan apa gitu kita bisa mengeditnya. Contohnya ini salah, tidak 2 kali sehari tapi 3, terus kita perbarui lagi, itu juga bisa. Nah ini laporannya gini. Terus nah ini tadi jadi ini laporan ini yang ngelink juga di menu admin tadi. Kita contoh jawaban login sebagai apotekernya. Di sini juga bisa melakukan searching ya, jadi agar mempermudah dokternya juga dalam melihat pasiennya, data-data pasiennya gitu. Jadi langsung gitu, contohnya tadi Sinta gitu ya, langsung bisa gitu. Terus kita upload ini, terus ya kita login sebagai apoteker, kita login. Kemudian ya ini kita bisa mengolah obatnya. Di sini juga bisa searching juga. Mostly semua bisa melakukan searching agar ya mempersingkat waktu lah agar lebih efisien gitu, dan mempermudah juga dan memaksimalkan pelayanan terhadap pasien. Jadi menunggunya agar tidak lama-lama gitu kan, sakit ya. Jadi kalau menunggu itu ya nggak enak juga. Terus nah ini bisa menambahkan obat apa yang mau ditambahkan, sebenarnya paracetamol, jenisnya apa, botol, saset atau apa, ini tablet, harganya berapa, contohnya 2,5. Terus stok obatnya ada berapa, contohnya 500. Kadaluarsanya contohnya 2024, ini Januari. Kita tambahkan obatnya ya, data berhasil disimpan. Ya ini paracetamol sudah tadi bukan 500 ya, tadi 5.000 ya. Ini sudah terinput di sini. Kita juga bisa mengeditnya gini, kalau ada yang salah bisa mengeditnya
kita juga bisa menghapusnya, contohnya Promak gitu. Contohnya kalau sudah kadaluarsa atau apa, kita bisa hapus saja gini. Nah ini rekam medisnya. Jadi tadi kan dokter sudah membuat diagnosa ya, sudah diperiksa oleh dokter. Jadi di sini apotekernya bisa melihat ini pasien ini tadi telah diperiksa, terus obatnya ini langsung saja, terus resep ini. Nah ini jadi melakukan transaksinya di sini. Jadi tadi sebetulnya kan per obat amoxicillin 2000 dan Promak 2000. Ini jumlahnya ada 2 dan 4, terus jumlahnya ini, terus nah ini bayarnya, contohnya bayarnya ini kan 12.000, jumlahnya uangnya 20.000 gitu. Nah kembalinya langsung ada kembaliannya 8.000. Jadi setelah diperiksa langsung ke apoteker, langsung dilayani oleh admin oleh apotekernya, melakukan transaksi sudah pulang. Jadi cepat, jadi nggak lama gitu kan. Memaksimalkan layanan untuk pasien juga penting. Misalnya non BPJS, kita klik selesai. Ya ini laporannya tadi seperti ya tadi. Kita juga ini juga bisa searching tadi, terus coba kita keluar ya, ini saling berhubungan semua. Jadi hanya kita login sebagai admin lagi, admin berhasil. Nah ini rekam medis. Nah di sini sudah diperiksa. Ini tadi kan belum, ini obat telah diberikan, laporannya gini ya, ini lebih lengkapnya ini itu ya gitu. Jadi itu dari demo ini. Jadi tujuan kita membuat program ini adalah untuk mempermudah kita, maksudnya mempermudah kita dalam melakukan pencarian data pasien atau data obat atau data tadi. Jadi untuk mempersingkat waktu juga. Jadi pasien itu tidak menunggu lama gitu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ya mempermudah hidup lah intinya gitu. Jadi tak lupa tadi sebelum saya tunjukkan algoritmanya ya. Jadi ini algoritmanya ini. Jadi ini carinya tadi, searchnya kan ini kita ambil dari tabel pasien. Di sini tabelnya ada, di sini tabelnya ada kayaknya 8 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 tabel. Di sini ada 8 tabel yang saling tadi berhubungan, dari admin ke dokter terus apoteker, itu saling berhubungan, saling link gitu. Jadi di sini tadi searchnya kita ambil dari tabel, contohnya tadi tabel pasien. Jadi kita ambil dari tabel pasien ini, terus ini untuk menampilkannya, ini menghitung katanya, maksudnya kalimatnya itu contohnya Sinta, jadi menghitung hurufnya itu. Terus ini kodenya, terus data pasien kan, terus ini dari namanya, dari diambil dari namanya tadi. Terus jika tadi pencariannya benar, maka ya akan muncul. Jika tidak ada ya tidak akan muncul. Jadi dia akan melakukan secara bertahap, sepengetahuan saya dari sequential searching ini ya. Jadi ya gitu. Jadi lebih cepat lah kalau datanya ada di depan, itu lebih cepat pencarian. Kan sudah didemokan cepat sekali ya pencariannya, jadi langsung muncul gitu, gak harus lagi loading atau apa. Itu dari demo ini. Sebenarnya tadi untuk mempermudah dalam pencarian data,
agar memaksimalkan pelayanan untuk pasien ya, agar tidak menunggu lebih lama, dan meminimalisir kehilangan data. Jadi data itu akan tersimpan tersimpan di servernya, dan kemungkinan ya tidak akan hilang jika tidak ada problem gitu. Jadi gitu dari hasil demo ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan dalam video ini atau programnya. Mohon maaf, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.